Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Zaina Zara dari Manajemen Informatika 3C. Di sini saya membuat video tentang mengimplementasikan dynamic routing menggunakan OSPF. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang EIGRP, selanjutnya pada sesi ini kita akan belajar tentang OSPF. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan coba buat topologi. Nah, ini kita akan coba buat topologi untuk OSPF. Seperti biasa, biar tidak pusing, kita mulai dari topologi yang sangat sederhana dulu, yaitu kita masukkan 2 router dan juga kita masukkan 2 PC. Ini kita ganti namanya menjadi router 2. Ini router 1. Kemudian ini PC 2 dan ini PC 1. Kemudian kita hubungkan dari router 1 ke router 2. Router 1 ke PC 1 dan router 2 ke PC 2. Di sini kita bisa kasih note untuk IP address-nya, misalnya 10.10.1/24. Kemudian di sini 10.10.2/24. Dan yang mengarah ke PC 1 192.168.1.1/24. Di PC 1 192.168.1.2/24. Router 2 yang mengarah ke PC 2 192.168.2.1/24. Dan di PC 2 192.168.2.2/24. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi IP address di router 1, router 2, PC 1, dan PC 2. Kita mulai dari router 1. CLI di sini no. Enable conft. Kita mulai dari FA00, interface FA00. No shutdown. Kemudian IP address-nya 10.10.1 ya. Jadi IP address 10.10.10.1.
255.255.255.0. Kemudian FA01 IP-nya 1.1 ya. Jadi interface FA01 no shutdown, IP address 192.168.1.1, .255.255.255.0. Oke, kita sudah selesai di router 1. Selanjutnya di router 2. CLI, di sini kita no. Enable, conft kita mulai dari FA00. Jadi interface FA00 no shutdown, IP address-nya 10.10.2 ya. Jadi IP address 10.10.10.2. .255.255.255.0. Kemudian FA01 IP-nya 192.168.2.1. Jadi interface FA01 no shutdown, kemudian IP address 192.168.2.1. .255.255.255.0. Oke, kita sudah selesai di router 1 maupun router 2. Selanjutnya kita konfigurasi IP di PC1 dan PC2 ya. Kita config di PC1 dulu. Di sini kita masuk desktop. IP configuration. IP-nya 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kemudian di PC2 desktop IP configuration, IP-nya 192.168.2.2. Gateway-nya IP-nya router 2 yaitu 192.168.2.1. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat topologi dua router. Kita juga sudah konfigurasi IP address di router 1, router 2, kemudian PC1 dan PC2. Selanjutnya, kita hanya perlu untuk konfigurasi routingnya. Dalam hal ini, kita nanti akan menggunakan routing dynamic OSPF. Adapun untuk konfigurasi OSPF akan kita mulai pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, pada video kali ini kita akan mulai konfigurasi dynamic routing OSPF. Konsep dynamic routing itu semuanya sama, mau EIGRP, mau OSPF, atau yang lain sama. Yaitu intinya setiap router akan mengadvertise connected network masing-masing. Jadi dalam hal ini kalau kita amati di router 1, harusnya dia punya dua connected. Yaitu 10.10.10.0/24 itu ada di FA00. Kemudian dia juga punya connected network tentang 192.168.1.0/24 itu ada di FA01.
Kemudian di router 2, harusnya dia juga punya dua connected network. Yang pertama, 10.10.10.0 itu ada di FA00. Kemudian dia juga punya tentang 192.168.2.0/24 itu ada di FA01. Nah, artinya di sini nanti router 1 dan router 2 itu sama-sama akan mengadvertise dua network. Oke, sekarang kita mulai konfigurasinya di router 1 dulu. Caranya adalah router OSPF. Kemudian di sini kalau di EIGRP kita memasukkan nomor, di mana nomornya itu adalah Autonomous System Number. Tapi kalau di OSPF itu bukan Autonomous System Number, tapi OSPF ID. Kalau nggak percaya, di sini kita bisa exit, kemudian kita router OSPF tanda tanya. Nah, perhatikan di sini, dia bukan Autonomous System Number, melainkan proses ID. Kalau tadi Autonomous System Number itu harus sama di semua router, jadi kalau EIGRP, misal router EIGRP 10, berarti di semua router harus router EIGRP 10. Tapi kalau di OSPF itu bukan Autonomous System Number, artinya dia bisa beda. Jadi kalau misalnya di router 1 kita mau pakai router OSPF 1, router 2 mau pakai OSPF 2, router 3 OSPF 3, itu nggak akan ngaruh sama sekali. Atau misalnya kita ingin semuanya sama, jadi semua router pakai router OSPF 1, itu juga nggak akan ngaruh. Intinya mau sama mau beda itu tidak masalah sama sekali. Sebagai contoh, misalnya di sini saya mau pakai 1. Kemudian seperti yang kita lakukan tadi, kita bisa mengadvertise. Cara mengadvertise-nya pun sama persis, yaitu kita bisa menggunakan command network. Jadi network, kemudian networknya berapa? Kita mulai dari yang 10.10 dulu. 10.10.10.0. Nah, kalau di EIGRP tadi, kita hanya perlu mengetikkan network, kemudian networknya berapa, langsung enter. Kalau di OSPF, kita perlu menambahkan beberapa hal. Di sini kita bisa tanda tanya. Pertama, di sini kita perlu menambahkan yang namanya wildcard bits, atau biasa juga disebut wildcard mask. Nah, wildcard mask itu apa? Wildcard mask itu adalah kebalikan dari subnet mask. Kita tahu bahwa kita memiliki IP address /24. Di sini jadi 10.10.1/24. Nah, /24 itu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Ini adalah subnet mask. Kalau kita ingin mencari wildcard mask, caranya adalah 255 dikurangi dengan subnet mask, maka kita akan mendapatkan yang namanya wildcard mask. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan wildcard mask atau wildcard bits, itu caranya adalah 255 semua dikurangi dengan subnet mask. Jadi tergantung kita menggunakan prefix berapa, nanti akan menentukan subnet masknya. Dalam hal ini kita menggunakan prefix /24. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.0 dikurangi subnet mask. Jadi di sini kita bisa dapat 0.0.0./.255. Di sini kita masukkan wildcard bits-nya yaitu 000.255. Kemudian kalau saya tanda tanya lagi di sini, kita perlu mengetikkan yang namanya area. Jadi area tanda tanya, kemudian kita perlu memasukkan area berapa di sini. Kita masukkan area 0 sampai 429 dan seterusnya. Jadi bebas mau angka berapapun. Tapi ketika kita mengkonfigurasikan OSPF itu harus ada yang namanya area 0. Jadi untuk saat ini kita gunakan area 0 dulu. Jadi di sini saya gunakan area 0. Oke, yang 10.10.0 sudah berhasil kita advertise
Selanjutnya kita advertise network yang mengarah ke PC1. Jadi network 192.168.1.0 000.255 area 0. Ingat, selalu gunakan area 0 terlebih dahulu. Oke, kita enter. Sampai di sini kita sudah selesai di router 1. Kita sudah mengadvertise dua network, yaitu 10.10.0 dan juga 192.168.1.0. Selanjutnya kita konfigurasi OSPF di router 2. Di sini kita enable conft, kemudian router OSPF. Nah, ingat-ingat bahwa angkanya di sini merupakan proses ID. Jadi, mau di semua router sama, itu angkanya tidak akan masalah. Dalam hal ini saya mau beda saja. Jadi tadi di router 1 kita pakai router OSPF 1. Di router 2 misalnya saya mau pakai router OSPF 2. Tapi biasanya kalau di dunia nyata itu kita pakai proses ID-nya sama. Jadi kalau misalnya dalam satu jaringan mau pakai router OSPF 1, ya semuanya pakai 1. Biar tidak bingung. Karena kalau setiap router beda, pasti bingung. Tapi kalaupun mau beda itu tidak akan masalah. Jadi tetap akan jalan OSPF-nya. Selanjutnya kita advertise networknya. Kita mulai dari yang 10.10. Jadi network 10.10.10.0. Kemudian wildcard-nya atau wildcard bits-nya yaitu 000.255. Kemudian areanya 0 dulu. Selanjutnya kita langsung tes juga network yang mengarah ke PC2. Jadi network 192.168.2.0 000.255 juga. Karena prefixnya sama ya, /24. Area 0. Oke, ini kita bisa enter. Kita sudah selesai. Kemudian di sini ada peringatan tadi ya bahwa kita memiliki neckboard baru di sini. Jadi dari router 2 kita memiliki neckboard 192.168.1.1. Kita tahu bahwa ini adalah IP dari router 1. Di sini ada keterangan from loading to full. Artinya status OSPF-nya itu yang awalnya loading sekarang sudah menjadi full. Kalau full itu ya artinya OSPF-nya sudah up. Untuk memastikan kita bisa mengetikkan komen do show IP OSPF neckboard. Perhatikan di sini bahwa dari router 2 kita memiliki tetangga router 1 ya. Ini adalah IP dari router 1. Dan statusnya adalah full. Ingat-ingat kalau full itu artinya sudah up OSPF-nya. Selanjutnya di sini kita bisa cek tabel routingnya, do show IP route. Perhatikan di sini bahwa router 2 secara otomatis memiliki routing menuju 192.168.1.0/24, di mana ini adalah network dari PC1. Dari labelnya ini adalah O. O itu artinya OSPF. Jadi dari router 2 sudah punya routing OSPF menuju PC1, dan kalau kita cek di router 1 harusnya dia juga punya routing menuju PC2. Dan benar ya, di sini kita ada O juga menuju networknya PC2. Berarti harusnya saat ini PC1 dan PC2 sudah bisa saling komunikasi. Kita tes ya, dari PC1 ke PC2, sukses. Artinya sampai saat ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi OSPF pada topologi 2 router. Pada video berikutnya kita akan tambahkan satu router lagi ke topologi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan menambahkan satu router lagi ke topologi kita. Sebenarnya step ini sama persis ya dengan step yang sebelumnya kita di EIGRP. Jadi kita hanya akan menambahkan router, kemudian konfigurasi IP address saja.
Di sini kita tambahkan satu router lagi, namanya misal R3 atau router 3 ya. Kemudian kita tambahkan satu PC juga, dan kita bisa hubungkan dari router 2 ke router 3. Tapi sebelum itu kita harus menambahkan satu interface terlebih dahulu di router 2 ya. Karena by default router ini hanya punya dua interface saja. Kita bisa save dulu konfigurasinya, do right, kemudian masuk ke physical, zoom in. Di sini kita bisa matikan routernya, kemudian tambahkan NM1FETX. Kita nyalakan lagi routernya, masuk CLI, ini masih butik. Kemudian kita hubungkan dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke PC 3. Selanjutnya, kita kasih catatan tentang IP address-nya. Di sini misal IP address-nya 10.20.21. Kalau sebelumnya kita pakai /24 ya, di sini kita akan coba pakai /30. Teman-teman masih ingat ya bahwa kalau /30 itu hanya ada 4 total IP-nya. Kemudian dipakai satu oleh network, dipakai satu oleh broadcast, berarti tinggal 2 IP saja. Dimana 2 IP itu sudah cukup sebenarnya, karena kita hanya punya 2 router yang saling terhubung, yaitu router 2 dan router 3. Jadi memang di sini kita hanya butuh IP saja. Jadi nanti di router 2 IP-nya 10.20.21/30, di router 3 IP-nya 10.20.22/30 juga. Kemudian di router 3 yang mengarah ke PC, ini seperti biasa 192.168.3.1/24. Kemudian di PC 3 IP-nya 192.168.3.2/24. Sekarang kita akan konfigurasikan IP-nya. Kita mulai dari router 2 dulu. Di sini enable conft. Kemudian kita lihat di topologi bahwa FA01 IP-nya adalah 10.20.21/30. Jadi di sini interface FA10 no shutdown. Kemudian IP address-nya adalah 10.20.21 dan /30 itu subnet masknya adalah 255.255.255.252. Oke, di router 2 sudah selesai. Selanjutnya di router 3 CLI, di sini kita bisa no enable conft. Kita mulai dari FA00. Jadi interface FA00 no shutdown. IP address-nya adalah 10.20.22. Kemudian subnet masknya, karena /30 itu adalah 255.255.255.252. Kemudian untuk FA01 IP-nya nanti adalah 3.1/24. Jadi interface FA01 no shutdown. IP address-nya adalah 192.168.3.1, 255.255.255.0. Kalau /24 itu 0 ya. Oke, di router 2 selesai, router 3 selesai. Selanjutnya tinggal di PC 3. Desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.3.2. Kemudian gateway-nya tentu saja IP dari router 3 ya, yaitu 192.168.3.1.
Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi topologinya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan satu router ke topologinya. Pada video berikutnya kita akan bahas konfigurasi OSPF pada router yang baru saja kita tambahkan, sehingga PC 1, 2, dan 3 nanti bisa saling komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi OSPF agar seluruh PC itu bisa saling komunikasi. Karena untuk saat ini harusnya PC 1 dan 2, kalau mau ke PC 3 itu belum bisa. Bisa kita tes dulu ya, sebelum kita lakukan konfigurasi OSPF-nya. Dari PC 2 ke PC 3 fail, kita tes lagi, fail, jadi nggak akan bisa. PC 1 ke PC 3 fail, PC 1 ke PC 3 lagi fail, jadi nggak akan bisa. Maka dari itu kita perlu konfigurasi OSPF. Pertanyaannya, kita perlu melakukan konfigurasi di mana saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan analisa seperti sebelumnya, yaitu kita analisa setiap router apakah menambahkan IP atau tidak. Kita mulai dari router 1. Kita tadi sama sekali tidak menambahkan IP address di router 1. Jadi untuk connected routingnya itu tetap, karena connected routingnya itu tetap, berarti kita tidak perlu menambahkan konfigurasi dynamic routing di router 1. Kemudian di router 2 tadi kita menambahkan satu IP address yaitu FA10, IP-nya 10.20.20.0/30. Berarti connected networknya bertambah 1. Yaitu kalau di sini kita catatkan C 10.20.20.0/30 ada di FA10. Nah, karena kita menambahkan IP dan connected networknya bertambah, berarti kita perlu menambahkan konfigurasi dynamic routing di router 2. Dan terakhir di router 3. Kita tadi memang sama sekali belum melakukan konfigurasi dynamic routing di sini. Artinya, pasti kita butuh melakukan konfigurasi dynamic routing di router 3. Tapi sebelum itu kita note dulu ya, kita catat dulu untuk connected network router 3. Jadi router 3 harusnya punya dua connected network. Yang pertama adalah 10.20.20. Nah, itu ada di FA00. Kemudian dia punya juga tentang 192.168.3.0/24 ada di FA01. Sekarang kita lakukan konfigurasi dynamic routing. Kita mulai router 2 dulu ya. Di sini kita masuk ke router OSPF 2. Ingat bahwa kita tadi menggunakan OSPF 2 ya. Karena kita sudah terlanjur menggunakan 2, ya kita nggak boleh pakai yang lain lagi. Selanjutnya di sini kita mengadvertise network yang baru saja kita tambahkan, yaitu 10.20.20.0. Jadi networknya 10.20.20.0. Kemudian di sini tadi kita perlu mengatakan wildcard bits ya, dan kita tadi menggunakan prefix /30. Prefix /30 itu subnet masknya adalah 255.255.255.252. Nah, di sini kita akan coba hitung wildcard bitsnya berapa.
Ingat-ingat bahwa untuk mencari wildcard bits, caranya adalah 255, 255, 255, 255 dikurangi dengan subnet mask. Jadi untuk slash 30, wildcard bitnya adalah 000.3. Di sini kita bisa ketikkan 000.3. Kemudian untuk areanya, ingat-ingat kita pakai area 0 dulu. Oke, router 2 selesai. Sekarang kita konfigurasi di router 3. Router OSPF, bebas mau pakai berapapun, mau pakai 1, mau pakai 2, atau mau pakai 3 juga boleh. Di sini saya mau beda lagi aja, jadi saya pakai 3. Kemudian kita advertise networknya, kita mulai dari 1020 dulu. Jadi network 10.20.20.0. Kemudian wildcard bitsnya tadi yaitu 000.3 area 0. Kemudian kita advertise juga network yang mengarah ke PC 3. Jadi network 192.168.3.0 dan untuk slash 24 wildcard masknya adalah 000.255. Oke, di sini kita bisa mengetikkan wildcard masknya yaitu 000.255 dan terakhir areanya 0. Oke, sampai di sini harusnya kita sudah selesai melakukan konfigurasi OSPF di router 2 dan router 3. Dan sekarang kalau misal kita coba cek di router 1, enable show IP route. Perhatikan di sini bahwa secara otomatis router 1 memiliki routing menuju PC 3. Begitupun juga dengan router 2. Kalau kita coba cek, perhatikan bahwa router 2 juga memiliki routing menuju PC 3. Dan ini labelnya O, artinya OSPF. Dan muncul secara otomatis. Begitu juga dengan di router 3. Kalau kita mau cek do show IP route, perhatikan bahwa di router 3 kita memiliki routing menuju PC 1 dan PC 2 secara otomatis. Oke, sampai di sini seharusnya sekarang PC 1, 2, dan 3 bisa saling komunikasi. Kita bisa tes ya, PC 1 ke PC 2. Perhatikan sukses. PC 2 ke PC 3, ini masih fail. Kita tes lagi. PC 2 ke PC 3 sukses ya. PC 1 ke PC 3 dan juga sukses. Oke, sampai di sini artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi OSPF pada topologi 3 router. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya pada video kali ini kita akan menambahkan satu router lagi ke topologi kita. Oke, langsung saja ya. Di sini kita tambahkan router baru 2811. Kemudian kita bisa ganti namanya, misalnya jadi router 4 seperti ini. Kemudian kita tambahkan PC juga ya. Nanti router 4 ini tentu saja akan terhubung ke router 3. Jadi kita perlu menambahkan satu interface lagi di router 3. Di sini kita bisa save dulu ya konfigurasinya. Jadi do write. Kemudian masuk ke physical. Zoom in. Di sini kita bisa shutdown.
Kemudian tambahkan nm1FETX, langsung CLI lagi. Sekarang kita bisa hubungkan dari router 3 ke router 4, kemudian dari router 4 ke PC 4. Untuk IP address-nya nanti di router 3 kita akan menggunakan 10.30.31/30. Kemudian di router 4 kita gunakan 10.30.32/30. Kemudian di interface yang mengarah ke PC 4, IP-nya misalnya 192.168.4.1/24. Kemudian PC 4 IP-nya 192.168.4.2/24. Sekarang kita konfigurasi IP address-nya. Kita mulai di router 3 dulu ya. Di sini kita bisa enable conft, kemudian IP barunya itu ada di FA10, yaitu 10.30.30.1. Kita bisa masuk interface FA10, no shutdown. Kemudian IP address-nya adalah 10.30.31. Jadi kalau /30 itu subnet masknya adalah 252. Oke, sudah selesai di router 3. Sekarang kita konfigurasi IP di router 4. CLI. Di sini kita bisa no, enable conft FA00. IP-nya 10.30.32. Jadi interface FA00 no shutdown. IP address-nya adalah 10.30.32. Kemudian FA01 IP-nya 192.168.4.1. Jadi kita masuk interface FA01 no shutdown. IP address-nya adalah 192.168.4.1. Oke, kita sudah selesai konfigurasi IP address di router 3 dan router 4. Terakhir kita perlu config IP address di PC 4. Di sini masuk desktop, IP configuration. IP-nya adalah 192.168.4.2. Gateway-nya adalah 192.168.4.1. Oke, kita sudah selesai sekarang. Jadi konfigurasi IP address di router 3, konfigurasi IP address di router 4, dan konfigurasi IP address di PC 4. Pada video berikutnya kita akan melakukan konfigurasi OSPF agar PC 4
bisa saling komunikasi dengan semua PC. Dimana kalau saat ini seharusnya PC 4 masih belum bisa komunikasi dengan siapapun. Boleh kita tes ya. Jadi dari PC 4 coba ke PC 3, pasti fail. Ya ini mau dicoba berapa kali pun pasti fail karena memang kita harus konfigurasi routing. Dalam hal ini nanti kita akan konfigurasi dynamic routing OSPF. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian tadi kita akan menambahkan IP address di router 3 ya. Berarti otomatis connected networknya akan bertambah, yaitu 10.30.30.0. Jadi di sini kita bisa kasih catatan connected 10.30.30.0/30 itu ada di FA10. Kemudian di router 4, kita tadi juga konfigurasi IP address otomatis di router 4 pasti punya connected role. Dalam hal ini, router 4 akan punya dua connected ya, 10.30.30.0 dan 192.168.4.0. Di sini kita bisa catat connectednya 10.30.30/30 itu ada di FA00. Kemudian kita juga punya 192.168.4.0 itu ada di FA01. Nah, di sini tadi kita kan sudah ada perubahan connected network di router 3 ya. Berarti kita perlu menambahkan konfigurasi dynamic routing OSPF di router 3. Kalau router 2 dan router 1 itu tadi kita tidak melakukan penambahan IP address apapun, jadi connected networknya tetap, dan artinya kita juga tidak perlu menambahkan konfigurasi dynamic routing di router 1 dan router 2. Tapi di router 3 perlu ya. Karena tadi ada connected baru, network baru, begitu juga dengan router 4 karena kita memang belum konfigurasi dynamic routing apapun di sini, berarti kita perlu konfigurasi dynamic routing juga. Oke, kita awali dari router 3 dulu. Di sini tadi kalau teman-teman ingat, kita menggunakan router OSPF 3. Kalau misal teman-teman lupa, bisa do show run. Oke, ini bisa spasi lagi. Perhatikan di sini kita tadi menggunakan router OSPF 3. Kita masuk ke konfigurasi tersebut. Jadi router OSPF 3. Kemudian kita advertise network yang baru yaitu 10.30.30.0/30. Networknya 10.30.30.0. Kemudian wildcard masknya di video sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan bahwa untuk /30 wildcard masknya itu adalah 000.3 karena areanya adalah area 0. Oke, sudah selesai di router 3. Selanjutnya kita konfigurasi dynamic routing OSPF di router 4. Di sini kita masuk ke router OSPF, angkanya berapapun ya, mau pakai 1, mau pakai 2, atau mau pakai yang beda juga nggak masalah. Misal di sini saya mau beda lagi aja, jadi misal router OSPF 4, kemudian kita advertise networknya, dimulai yang 10.30.30 dulu ya. Jadi network 10.30.30.0 000.3 area 0. Kemudian kita advertise juga network yang mengarah ke PC 4. Jadi di sini network 192.168.4.0 area 0. Oke, sampai di sini kita harusnya sudah selesai konfigurasi dynamic routing di topologi ini.
Jadi kita tadi menambahkan konfigurasi di router 3 dan router 4 saja. Sekarang kita bisa cek dari router 1. Misal, enable show IP route. Perhatikan di sini bahwa kita masih punya 1, 2, dan 3 saja. Harusnya nanti di router 1 itu punya tentang 4.0 secara otomatis. Tapi di sini kalau kita lihat, router 1 belum punya tentang 4.0. Ini wajar ya. Jadi dynamic router itu membutuhkan waktu beberapa saat untuk loading. Kalau misal belum muncul, nah, perhatikan di sini, sekarang router 3 itu sudah punya routing ke PC 4. Sekarang, kalau misal kita coba tes komunikasi antar semua PC ke PC 4, harusnya sudah bisa. Kita cek dari PC 4 ke PC 3, fail. Kita tes lagi PC 4 ke PC 3, sukses. PC 4 ke PC 2, fail. Kita tes lagi PC 4 ke PC 2, sukses. Sekarang PC 4 ke PC 1, fail juga. Kita tes lagi PC 4 ke PC 1. Perhatikan di sini, sukses. Oke, sampai saat ini artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF pada topologi 4 router. Sampai jumpa di video berikutnya. Di sini kita akan buat contoh kasus lagi, yaitu kita akan menambahkan VLAN ke topologi kita. Jadi misal di sini kita akan membuat VLAN 5 dan 6 yang terhubung ke router 4. Jadi kasus ini sebenarnya mirip banget dengan kasus AIGRP tadi ya, bahwa kita memiliki 4 router, kemudian menambahkan VLAN 5 dan VLAN 6. Oke, langsung saja di sini kita tambahkan satu switch. Kita pakai yang 2960. Kemudian kita tambahkan 2 PC ya. Satu PC ke VLAN 5, kemudian satu PC lagi ke VLAN 6. Kemudian nanti kita perlu menghubungkan dari switch ke router 4. Jadi router 4 perlu interface tambahan. Di sini kita bisa write dulu, kemudian masuk ke physical, zoom in. Kita matikan routernya dulu. Kita tambahkan NM1FATX. Kemudian kita nyalakan lagi CLI. Di sini baru kita bisa menghubungkan dari router 4 ke switch. Kemudian dari switch ke PC 5, dari switch ke PC 6. Oke, sekarang kita konfigurasikan dulu VLAN di switch-nya. Jadi nanti PC 5 ini masuk ke VLAN 5 dan PC 6 masuk ke VLAN 6. Di sini masuk ke CLI, enable, conft, kita buat VLAN-nya dulu. Jadi VLAN 5, VLAN 6, kemudian interface yang mengarah ke PC 5, ini adalah FA02 ya. Jadi FA02 akan masuk ke VLAN 5, interface FA02, switch port mode access, switch port access VLAN 5, kemudian untuk yang ke PC 6 ini adalah FA03, jadi FA03 akan masuk ke VLAN 6, interface FA03,
switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, Oke, kita sudah selesai. Terakhir kita perlu konfigurasi trunk di interface yang mengarah ke router, yaitu FA01. Jadi interface FA01 switch port mode trunk. Oke, sekarang kita hanya perlu konfigurasi sub interface di router 4. Untuk VLAN 5 dan VLAN 6, kita masuk ke router 4. Di sini kita enable conft, kemudian kita buat sub interface untuk VLAN 5. Jadi FA10.5, interface FA10.5, encapsulation, IP address-nya 192.168.5.1.255.2550. Kemudian untuk VLAN 6, jadi interface FA10.6, encapsulation 1 key 6, IP address 192.168.6.1.255.255.255.0. Oke, sampai saat ini harusnya kita sudah selesai konfigurasi di routernya. Terakhir, kita hanya perlu konfigurasi IP address di PC 5 dan PC 6. Kita mulai dari PC 5 dulu. Di sini IP-nya adalah 192.168.5.2. Gateway-nya adalah IP router VLAN 5, jadi 5.1. Kemudian untuk VLAN 6, IP-nya 192.168.6.2. Gateway-nya 192.168.6.1. Oke, sudah selesai. Untuk pengujian apakah konfigurasi VLAN kita benar atau tidak, kita bisa ping antar VLAN. Harusnya nanti ping antar VLAN ini sudah langsung berhasil ya, karena kedua VLAN ini terhubung ke satu router yang sama. Jadi harusnya bisa langsung komunikasi tanpa konfigurasi routing apapun. Oke, perhatikan dia sukses. Nah, karena antar ping VLAN sudah sukses, artinya konfigurasi VLAN kita sudah berhasil. Tapi kalau misal kita coba ping dari VLAN 5 ke PC 3, misal harusnya ini nggak akan berhasil. Oke, perhatikan dia pasti akan fail. Oleh karena itu, berarti kita perlu melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF. Adapun untuk konfigurasi dynamic routing OSPF untuk VLAN 5 dan VLAN 6, ini kita akan bahas di video berikutnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Ia memiliki dua routing connecting baru, yaitu VLAN 5 dan VLAN 6. Di sini kita bisa tambahkan, jadi ada connecting 192.168.5.0/24, itu ada di FA10.5. Kemudian dia juga punya 192.168.6.0/24, itu ada di FA10.6. Nah, karena di router 4 ada dua connected network yang baru seperti ini, berarti kita harus menambahkan konfigurasi dynamic routing di router 4. Oke, kita bisa lakukan ya. Jadi di router 4, kita masuk router OSPF 4, sesuai yang kita konfigurasikan sebelumnya. Kemudian kita advertise network VLAN 5 dan VLAN 6, jadi network 192.168.5.0 0000255 area 0. Kemudian kita advertise juga networknya VLAN 6, jadi network 192.168.6.0 0000255 area 0. Oke, harusnya cukup seperti ini. Jadi sangat simpel ya. Di router 1, 2, dan 3 kita tidak perlu melakukan konfigurasi apapun karena kita tidak menambahkan IP sama sekali di router 1, 2, dan 3. Kita tadi hanya menambahkan IP di router 4. Itulah kenapa kita hanya melakukan konfigurasi OSPF per router 4 saja. Sekarang kalau kita cek dari router 1, misal show IP route, harusnya di sini muncul secara otomatis nih networknya VLAN 5 dan VLAN 6. Kita coba cek dari router yang terdekat dulu, yaitu router 3. Enable show IP route. Nah, perhatikan di sini sudah muncul. Kita cek di router 2, show IP route. Sudah muncul juga ya. Jadi tadi membutuhkan waktu beberapa saat ya teman-teman. Nah, karena routingnya sudah muncul secara otomatis seperti ini, harusnya semua PC bisa saling komunikasi, termasuk PC VLAN 5 dan VLAN 6. Kita coba ya, dari PC 1 ke VLAN 5 sukses. Dari PC 1 ke VLAN 6 sukses. PC 3 ke VLAN 5 sukses. PC 3 ke VLAN 6 sukses juga. Oke, sampai di sini artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dan mengrouting OSPF pada VLAN 5 dan VLAN 6. Pada video berikutnya kita akan membahas konsep area pada OSPF. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas konsep area pada OSPF. Kalau teman-teman ingat, tadi kita masih menggunakan area 0. Nah, biasanya pada jaringan yang besar, area itu akan dipecah berdasarkan topologi jaringan tentunya. Sebagai contoh, kalau di real network, itu biasanya katakanlah beda kota,
Nah, beda kota itu bisa kita pecah menjadi area yang berbeda. Jadi kota A menggunakan area 0, kota B area 1, kota C area 2, dan seterusnya. Itu bisa saja, tapi yang perlu diingat adalah bahwa area 0 itu wajib pada OSPF. Jadi, kalau misal teman-teman hanya ingin menggunakan satu area pada OSPF, maka itu wajib area 0. Itulah kenapa dari tadi kita hanya menggunakan area 0. Dan ketika kita membuat area baru, artinya selain area 0, itu harus langsung terhubung ke area 0. Jadi contohnya, misal di sini katakanlah kita membuat area 0 di router 1. Kemudian di router 2, kita konfigurasikan area 1. Di router 3, kita konfigurasikan area 2. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena area 2 tidak terhubung langsung ke area 0. Itu tidak akan jalan. Jadi, syaratnya ingat-ingat bahwa area baru artinya area selain area 0 itu harus terhubung langsung ke area 0. Sebagai contoh, pada topologi kali ini kita akan konfigurasikan area. Nanti router 1 sampai router 3 itu area 0. Kemudian dari router 3 ke router 4 itu area 1. Jadi PC3 itu masuk ke area 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu untuk router 3 terhubung kedua area sekaligus. Jadi, router 3 ini dia menjadi penghubung antara router 0 dan area 1 nanti. Nanti, network yang mengarah ke router 2 akan masuk ke area 0. Dan network yang masuk ke area router 4 dan yang mengarah ke PC3 itu akan masuk ke area 1. Untuk konfigurasinya sebenarnya sama persis, hanya saja untuk komennya kalau tadi area 0, sekarang kita tinggal ganti areanya sesuai topologi. Dalam hal ini router 1 dan router 2 menggunakan area 0. Router 3, network yang mengarah ke router 2, area 0. Kemudian network yang mengarah ke router 4 dan PC3 itu area 1. Untuk area 0 kita tidak perlu melakukan konfigurasi karena kalau kita coba cek show run, perhatikan bahwa komennya sudah benar area 0. Nah, yang perlu kita lakukan perubahan adalah di router 3 dan router 4 saja. Di router 3 kita show run dulu. Spasi. Di sini conft, kemudian kita masukkan router OSPF 3. Nah, di sini kita perlu melakukan perubahan pada network yang mengarah ke router 4, yaitu 10.30.30.0. Jadi di sini kita no network 10.30.30.0 0003 area 0. Oke, sudah di router 3 selesai. Sekarang kita ganti di router 4. Nah, ini untuk di router 4 kita harus ganti areanya semua. Jadi, networknya harus kita hapus semua. Di sini kita bisa cek do show run spasi. Nah, perhatikan untuk OSPF-nya di sini semuanya area 0. Nah, daripada kita hapus satu persatu, kita bisa langsung hapus OSPF-nya dulu. Jadi di sini langsung saja no router OSPF 4 do show run. Maka nanti tidak akan ada konfigurasi OSPF-nya lagi. Nanti jadi konfigurasi OSPF-nya sudah kita hapus. Kemudian di sini kita ulangin konfigurasinya.
router OSPF 4, dan network yang mengarah ke router 4. Jadi 10 30 30 0, kemudian 0003 area 1. Oke, ingat-ingat bahwa network ini masuk ke area 1. Kemudian network yang mengarah ke PC 4. Jadi network 192.168.4.1. 0003 area 1. Selanjutnya kita advertise network VLAN 5 dan VLAN 6. Network 192.168.5.0, 0003 area 1. Terakhir untuk VLAN 6, network 192.168.6.0, 0003 area 1. Oke, kita sudah selesai di sini. Sekarang kalau misal kita coba cek di router 1, enable show IP route. Di sini kita bisa lihat bahwa di router 1 masih punya tentang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita cek di router 2, show IP route. Nah, perhatikan di sini juga sudah ada untuk area 1. Sekarang kalau misal kita ping, jadi antar area pun harusnya tetap bisa saling komunikasi. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Oke, berhasil. Padahal dari PC 2 ke PC 3 beda area. PC 1 ke PC 5, misal sukses. Oke, sampai di sini artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi OSPF multi area. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian video mengimplementasikan dynamic routine menggunakan OSPF. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.